Jadi kita kalau bisa melakukan itu terhadap bunga hutang kita nggak perlu efisiensi mungkin, Pak. Ada uangnya gitu untuk MBG, untuk bangun rumah, sekolah, 3 juta rumah. Nah, tentang Danantara, ini kan resiko terhadap kegagalan investasi juga tinggi. Nah, sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan pemerintah yang tepatnya menurut Pak Gede? Kritik saya, ini kenapa aset perbankan dimasukkan? Kan itu bukan benar-benar aset. Kan perbankan sekitar 7.000 triliun, Pak. Itu kan kredit, itu apa? DPK, Pak. Tapi aset BUMN aja 7.000 triliun. Cuma bisa ngasilin 80 T. Berapa persen, Pak? Ya 10%. 1%. Dikit banget, Pak. Bagaimana bisa BUMN kita seboros itu? Dari bisnis nikel dengan Cina ini, nilai tambah yang nyampe ke kita ini cuma 10%. 90% ini lari ke Cina, Pak. Nah, ini menurut saya bagaimana caranya supaya nggak begini lagi gitu loh. Selamat datang di HR On, Edi Sharing and Discussion bersama saya Di Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kantor seorang ekonom. Beliau adalah murid dari almarhum Rizal Ramli. Di sini kami akan bincang-bincang berbagai hal terkait dengan perekonomian dunia yang sedang tidak baik-baik saja, apa pengaruhnya terhadap Indonesia, dan apakah langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat untuk mengantisipasi Indonesia terbawa dalam arus pusaran resesi global. Untuk itu, langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Gede Sandra, ST, MSE. Selamat pagi Pak Gede, apa kabarnya? Selamat pagi Bapak Edi, baik, terima kasih. Apa kabar Pak? Sudah 3 tahun kita nggak ketemu ya? Sudah 3 tahun Pak, betul sekali. Iya, dan ketemu lagi di sini. Akhirnya, Alhamdulillah. Ya. Nah ini Pak Gede ini boleh cerita sedikit nih, kan Bapak dulu saya baca titelnya ST, MSE. S1-nya ini kan sarjana teknik ya, teknik kimia ya? Teknik kimia Pak. Nah, masternya langsung ambil ekonomi, ini kenapa langsung banting setir ini? Iya Pak, jadi memang kita ini kan di ITB itu, terutama di teknik kimia, ini juga ada alumni-alumni kami itu yang jadi ekonom-ekonom Pak. Ambil contoh misalkan Pak Bambang Subianto, Menteri Keuangan itu alumni teknik kimia ITB. Kemudian ada Pak Raden Pardede, kalau pernah dengar banyak ya. Raden Pardede, dan kemudian sekarang ini Kepala BPS juga. Ibu Amalia itu juga teknik kimia ITB angkatan 91, 10 tahun di atas saya. Jadi memang buat orang teknik kimia itu menjadi ekonom itu masih banyak jalurnya masih. Tapi padahal kan bidangnya gitu. Jauh sekali berbeda. Betul. Teknik kimia larinya ke ekonom gitu. Iya, sebenarnya teknik kimia itu kan kita membangun pabrik, Pak. Membangun pabrik-pabrik, bagaimana mengolah sebuah bahan menjadi barang jadi gitu kan. Dan ekonomi ini kan sebenarnya lingkup lebih luasnya lagi. Memang ada yang spesifik pabrik namanya mikroekonomi namanya untuk pabrik, tapi untuk makroekonomi, masalah inflasi, pengangguran, pencetakan uang segala macam. Kalau kita bisa lebih mengerti itu kan sebenarnya yang kecil-kecil yang kita pelajari waktu teknik kimia ini lebih bisa paham gitu. Oh, ternyata maksudnya kenapa harus produksi ini, kenapa harus apa lebih. Jadi bagaimana ada nyambung juga lah ya. Ternyata Pak, setelah saya jalani ternyata nyambung gitu loh Pak. Nah ini bisa menjadi muridnya dari almarhum Rizal Ramli, ini gimana ceritanya nih? Ya jadi memang dulu kebetulan Pak, jadi kan saya setelah lulus ITB itu kebetulan memilih jalur aktivis Pak. Jadi saya bergabung dengan organisasi politik, sosial kemasyarakatan, kemudian ketemu Bang RR itu di lapangan, di jalan. Kemudian kita cocok segala macam, ya sudah sejak 2011 saya. Sama sampai beliau meninggal, saya mendampingi. Saya awalnya mengurusin masalah politiknya, kemudian lambat laun saya kok pengen jadi ekonom gitu melihat beliau nih. Akhirnya saya mulai sekolah Pak, master 2012. Waktu itu malah belum ya, waktu kenal beliau pertama. Belum, jadi saya ngeliat nih kayaknya jadi abang ini keren juga gitu loh kan. Jadi, itu salah satu yang salah satu, karena memang Bang Rizal ini di ITB itu kayak legenda gitu Pak. Maksudnya aktivis yang jadi menteri berkali-kali kan, 3 kali menteri, dan di luar negeri bagaimana sangat terkenal lah. Jadi rata-rata aktivis ITB itu pinginnya jadi profilnya beliau. Ngikutin jejak beliau ya. Akhirnya masuklah ekonomi gitu Pak ceritanya, dan sampai sekarang. Pak Gede kan juga pernah jadi staf khususnya Menteri SDM ya? Betul Pak, waktu itu kan karena memang 2013-14 ya? Itu waktu itu Pak Jerowaci. Jadi Pak Jerowaci waktu itu mengundang saya di setahun terakhir sebelum dia ini kan keluar dari kementerian. Jadi kita dekat dari unit Bali Pak dulu Pak di ITB. Jadi beliau itu senior
jauh lah, angkatan 70 kan. Saya 2001 gitu. Dan akhirnya saya bantu dia untuk proses politik di Bali segala macam. Waktu itu dapat suara 240.000 gitu beliau tuh dapatnya gitu di Partai Demokrat kan. Jadi saya juga terkenal dengan banyak inilah waktu itu, banyak senior-senior di ITB gitu. Kemudian sama Pak Rijalnya baru 2015 diangkatlah saya jadi Staf ahli ya. Menko Kemaritiman, Pak, namanya masih belum gabung sama investasi. belum Pak, namanya Ya, masih Kemaritiman Pak dulu namanya. Ya, Menko Gitu. Maritim. Di situlah banyak sekali kisah-kisah yang mungkin membuat bagi saya itu pengalaman hidup yang nggak ada gantinya Pak, karena melihat bagaimana beliau ini kerja keras banget di kementerian dan kita itu pulang malam dan orang itu mau ngasih misalkan bolpen saja Pak, itu takut. Jadi sampai izin ke kita ini, saya boleh ngasih bolpen ini nggak ke Pak Menteri kan? Bolpen harga berapa paling kan? Mungkin 500.000 atau berapa? Takut Pak. Jadi saking orang tahunya dia ini nggak mau terima-terima gituan. Betul, Raja Kepret lah kira-kira gitu kan. Jadi orang-orang takut dikepret gitu. Jangan-jangan beliau tahu. Itu Raja Kepret itu kalau salah dulu kan waktu Gus Dur ya presiden kalau salah ya. Waktu Jokowi. Oh Jokowi ya deh. Nah, kalau waktu zaman Gus Dur memang tugasnya ngepret dia dari awal. Jadi emang selalu bahkan sebelum masuk udah ngepret. Nah ini kebetulan kita juga mendapatkan kehormatan nih bisa podcastnya di ruangannya beliau nih. Betul Pak. Ini beliau dulu kantor di sini nih. Ini dari tahun 90-an Pak ini Pak. Ya. Nah ini kan sekarang kan kita lihat Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran waktu itu hingga 750 triliun dalam 3 tahap. Nah ini tentu menekan perekonomian. Nah efisiensi tersebut kemudian digunakan untuk program prioritas. Menurut Pak Gede ini gimana? Pendapat langkahnya itu sudah tepat nggak ini langkah pemerintah ini? Betul. Jadi yang namanya efisiensi anggaran itu kan sebenarnya dalam teknis istilah ekonomi namanya kebijakan austerity Pak, atau austerity policy. Austerity policy ini sudah sering diterapkan di banyak negara Pak, terutama di Eropa pada saat tahun 2012 waktu krisis dan kemudian di Argentina tahun 90-an. Jadi ini adalah resep-resep penghematan sebenarnya, pengetatan. Dan kalau orang dulu menyebutnya itu ini adalah kebijakan neoliberal. Jadi bagaimana bisa mempres rakyat bawah, tapi yang untuk orang atasnya itu tetap diperluas, dibagi terus. Iya, jadi ini tekniknya. Jadi yang bawah itu harus berhemat agar utang-utang tetap dibayar, agar bunga-bunga utang kepada orang-orang yang top terkaya itu tetap lancar. Ini mirip dengan Indonesia. Karena apa yang terjadi kan sekarang kan kondisi fiskal kita, Pak. Itu kita bayar bunga utang saja itu sekitar 550 triliun. Itu bukannya warisan sebelumnya? Bunga. Iya, itu adalah bunga itu sifatnya akumulasi, Pak. Terutama dari rejim di saat kita menggunakan rejim surat utang ya kan dulu zaman Pak Soekarno rejim kita tuh rejim cetak uang, Pak. Akhirnya inflasi, krisis. Zaman Pak Harto rejim utang luar negeri kan, bank-bank IGGI, CGI segala macam. Akhirnya meletus juga utangnya kan, jadi krisis juga. Nah, zaman reformasi ini rejim cara berhutangnya adalah dengan namanya membuat surat utang. Terus semenjak tahun 2004 lah mulai masif, mulai zaman Pak SBY. Zaman Ibu Mega sedikit, zaman Gus Dur sangat sedikit ya. Tapi dimulai zaman Pak SBY 20 tahun rejim surat utang. Nah, masalahnya bunga kita itu ketinggian, Pak. 7%. Dan itu yang membuat akumulasi bunganya itu cepat banget, cepat naiknya. Ya kan kalau misalkan kita bisa kayak Jepang, Jepang katanya utangnya banyak apa segala macam. Iya, bunganya di bawah 1%, Pak. Jadi hampir nggak ada rasanya kan. Dia hampir nggak bayar bunga gitu loh. Di Amerika dia 1% gitu loh. Utangnya juga berapa kali GDP. Nah, kita dibilang, utang kita kecil cuma berapa 40% GDP. Tapi kan bunganya 7%. Dan saya lihat ini, 7% ini paling tinggi se-ASEAN. Aneh kan? Kenapa? Padahal rating kita itu termasuk yang paling tinggi, terbaik. Kan harusnya rating makin baik, kita bisa mengutang dengan bunga lebih rendah. Tapi kenapa pasar menjadi anomali khusus untuk kita? Nah ini kan sering saya pertanyakan dari zaman Pak Rijal masih ada, dengan para ekonom seperti Bang Ihsanuddin Nursi juga kita sering berpikir, ini kenapa kok beda nih? Misalkan Filipina ratingnya di bawah kita, Pak. Tapi kenapa bunganya bisa 4%, 5%? Kenapa kita harus 7%? Ini bunganya bukan buat ori ini atau yang buat ori kan? Untuk dalam, Pak, untuk dalam negeri ya. Untuk dalam negeri memang tinggi masalahnya kan, tabungan banknya ada berapa? Nah, deposit nanti kita masuk sini ya. Macam. Terus Thailand bisa 3%, Malaysia 2%. Ini kan
Bahkan kalau negeri-negeri seperti Jepang yang tadi saya bilang itu bisa hampir minus gitu dia. Jadi memang kita perlu, waktu itu Pak Rijal sempat berpikir, jangan-jangan ini caranya gini. Jadi kita tukar utang kita dengan utang baru dari negeri yang memang bunganya rendah. Itu ide kami waktu itu sempat. Itu rencana kami waktu itu mau tukar dengan Jepang, Pak. Jadi Pak Rijal sudah pergi ke Jepang tahun 2019, ketemu dengan Gubernur Bank Sentral Jepang, kebetulan teman kuliah beliau di Boston waktu itu, dan setuju, bisa, very good katanya, kita bisa melakukannya, dan kami juga senang dapat, kan waktu itu Pak Rijal bilang ya kalian dapat 2% lah, udah mau, iya kan, kan mereka sebelumnya di Boston hampir 0 lah, 0,5 berapa gitu kan. Sekarang jadikan 2% ya pasti mau dong. Ditawarin 2% sama Pak Rijal, kamu ambil surat utang tukar utang Indonesia lah, kamu dapat mau banget. Gimana caranya kapan? Nah, waktu ceritanya Pak Rijal mungkin ke Pak Jokowi, kan setelah jadi menteri itu kan, tapi masih aktif lah untuk berkomunikasi dengan menteri, terus ke Pak Erick Thohir segala macam, tapi nggak tereksekusi ya karena kita nggak di dalam lah. Seandainya kita di dalam, Pak, waktu itu kita udah tukar, artinya apa? Artinya beban bunga kita ya nggak akan 500 triliun kayak sekarang ini. Jadi mungkin cuma 50 triliun, 100 triliun. Jadi kita punya space banyak banget kan, Pak? Iya, tapi resikonya nggak seperti dulu. Waktu kan ada namanya resiko kurs, namanya. Tapi itu sangat kecil. Itu sudah kita hitung di bawah 10% lah dari itu. Nggak ada masalah. Jadi resiko cuma resiko kurs. Nah, cuma ini kan sebuah kebijakan yang nggak ada di ilmu ekonomi. Tapi kalau resiko kursnya itu bisa di hedging nggak? Apalagi kalau bisa kan malah aman, Pak. Iya. Betul, Pak. Jadi sampai ini di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini kami juga sudah berupaya lagi lewat timnya Pak Hasim, tapi juga mungkin agak mentok gitu loh, Pak. Jadi tapi ini ide besar, Pak. Dan ini memungkinkan. Memang secara ilmu ekonomi belum pernah diajarkan, tapi kalau secara praktis perdagangan uang itu logikanya bisa dan setuju lagi, apalagi sama-sama setuju. Kalau sudah sama-sama setuju, para pencetak uang ini kan nggak ada masalah. Memindahkan risiko bunganya gitu, Pak. Betul. Itu namanya mungkin restrukturisasi ya, kalau dalam istilah perbankan. Ya ditambah dengan hedging ya, dengan bayar asuransi atau apa kan barangkali. Jadi tetap totalnya nggak sampai 3% barangkali itu. Bisa banyak itu. Bahkan bisa lebih. Iya betul, setuju, Pak. Iya. Bisa selisih 4% kan lumayan tuh ya. Jadi itu ide. Jadi kita kalau bisa melakukan itu terhadap bunga hutang kita nggak perlu efisiensi mungkin, Pak. Ada uangnya gitu untuk MBG, untuk bangun rumah, sekolah, 3 juta rumah. Jadi saya mau cerita sedikit soal bangun rumah 3 juta ini. Ini adalah idenya Pak Rijal tahun 2019. Dan memang waktu itu kan 2019 saya timnya Pak Rijal kan memang calon Menko-nya Pak Prabowo. Sudah ditandatangan, Pak. Kalau menang kan waktu itu kan akhirnya kalah kan. Ya, 2019 kalah. Akhirnya kalah sama Jokowi, tapi waktu kalau menang Pak Rijal itu janjikan Menko sekaligus kepala Bappenas. Kata Pak Prabowo, ini biar kamu kayak Pak Wijoyo zaman Orde Baru. Jadi kamu memang antara yang dirancang dengan yang dipraktekkan supaya nyambung. Satu kontrol. Gak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan ngerancang apa ini gimana. Nggak tahu dulu pinginnya gitu. Nah, kita buat pidatonya Pak Prabowo sampai konsep pembangunan rumah. Waktu itu kita 2 juta rumah. Waktu itu kita yakin kan karena Pak Rijal kan dia selalu percaya bahwa sektor properti itu menyeret lebih dari 200 sektor ekonomi lain. Jadi kalau kita bisa membangun rumah, efek dominonya ya. Efek domino luar biasa. Dan waktu itu kami hitung pertumbuhan yang bisa timbul 2 juta rumah setahun aja, itu bisa tambah 2%, Pak. Nah sekarang kan katanya mau bangun 3 juta rumah. Kenapa malah turun ekonomi kan? Nah jangan-jangan emang nggak ada, belum terbangun gitu loh, Pak. Belum mulai. Karena kalau mulai dan ada uang besar ke situ, itu ekonomi semua itu bisa tumbuh, tuh bisa lapangan kerja luar biasa. 2% itu bisa 1 juta lapangan kerja. Jadi hitungannya satu rumah itu bisa menghasilkan tambahan 1 tenaga kerja. Jadi kalau kita bangun 2 juta, itu bisa 2 juta tenaga kerja. Ya, bukan di sektor properti aja, tapi yang lain-lainnya. Kalau untuk buruh kuli bangunannya malah banyak itu padat karya. Kuli bangunannya, laundry, warung, apa semua pokoknya yang mengikuti pembangunan rumah lah. Itu dulu konsepnya, Pak, 2019. Untungnya Pak Prabowo ingat sekarang. Diterapkan. Hanya kan masalahnya eksekusi siapa? Mampu gak gitu kan? Misalkan Pak Ara sanggup gak dia melakukan itu? Kenapa dia lebih banyak bergaul dengan taipan-taipan properti? Sorry ya, karena kan mereka kan sebenarnya nggak berkepentingan dengan program ini, Pak. Karena nggak menguntungkan buat mereka. Sama sekali, karena
sederhana aja. Itu kita pernah ngitung satu rumah tapak aja yang ukuran 90 kita bisa patok itu harganya mungkin di 120 juta. Itu kan nggak masuk kan untuk sinar ramah, untuk apa segala macam lah. Kan mereka kan 300 juta gitu kan. Marginnya aja udah nggak masuk, Pak. Bos dari Agung Sedayo udah menyumbangkan katanya berapa. Betul, iya kan. Tapi kan berapa? Kan kita program 3 juta, Pak. 3 juta, Pak, programnya, Pak. Dan juga katanya mau menggunakan lahan-lahan terlantar yang di negara itu katanya mau dijadikan perumahan-perumahan itu. Ya memang harus digunakan. Ya memang harus digunakan. Jadi kita seluruh lahan-lahan negara itu harus dipakai semua, lahan BUMN, lahan Pemda, dan kalau di konsep kita waktu itu kalau di kota itu bukan rumah tapak, Pak. Harus ke atas. Tuh, yang naik. Susun ke atas. Betul. Kalau rumah tapak itu mungkin hanya di daerah pedesaan atau apa. Ya kalau di kota kan udah mahal tanahnya masalahnya. Tanahnya udah mahal gitu kan. Jadi memang tanah negara. Nah kan berbicara tentang efisiensi tadi itu. Ini kan anggaran itu kemudian dialihkan ke Danantara senilai 300 triliun. Nah, tentang Danantara, ini kan resiko terhadap kegagalan investasi juga tinggi. Nah, sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan pemerintah yang tepatnya menurut Pak Gede? Jadi yang pertama-tama kan Danantara itu bagus, Pak. Jadi konsepnya bagus. Kalau dulu Pak Sumitro kan pinginnya, Pak Sumitro kan ini sebenarnya ide Pak Sumitro. Ya, bapaknya presiden kita. Bapaknya Presiden Prabowo ini dulu konsepnya Danantara itu mengalihkan dividen BUMN, dialihkan kepada koperasi, Pak. Membangun koperasi. Beda lah dari yang kita dengar sekarang kan. Nah, tapi dulu keinginan, jadi memang Pak Sumitro, emang Profesor Cum itu emang pakar koperasi juga gitu. Dan memang Partai Sosialis Indonesia kan partai Bung Hatta, Sultan Syahrir, itu memang ideologi mereka adalah membangun koperasi-koperasi gitu. Dulu konsepnya gitu, Pak. Jadi bagaimana koperasi ini, koperasi itu kan sebenarnya adalah tahapan lanjut daripada sistem dari yang sekarang kapitalisme ini kan. Jadi dia bagaimana kepemilikan itu bisa menjadi dimiliki sama-sama dalam sistem koperasi itu, Pak. Jadi pinginnya itu. Nah, hanya dalam konteks kekinian sebenarnya yang lebih diperlukan untuk mendapatkan apa namanya, kan kita ini perlu dana, Pak. Makanya namanya juga Danantara. Kita perlu dana dari mana? Ada dananya, Pak. Dan ini konsep Pak Rijal, dan Pak Rijal bilang ke saya terakhir, itu pesan dia bilang, Gede, kamu tahu nggak caranya gimana kita bisa dapat uang banyak untuk membangun semua ini, semua mimpi kita ini? Gimana, Bang? Ubah tata kepemilikan, tata pembagian hasil dari sumber daya alam, terutama sektor pertambangan. Ubah sistem bagi hasilnya menjadi 50-50. Itu sudah diterapkan di Saudi Arabia sejak tahun 50-an dan jalan. Itu terutama tambang apa nih? Maksudnya tambang Freeport nih atau apa? Ya, jadi sebenarnya apa yang diomongkan ini mencontoh Freeport sebenarnya. Mungkin jadi sudah pernah dilakukan di Freeport. Freeport kan 51%, 49%. Itu kan Freeport, cuma 1 perusahaan tambang. Nah, kita pinginnya kalau ini diterapkan di seluruh perusahaan tambang lainnya, yang besar, yang kecil, yang termasuk swasta-swasta, termasuk dalam batu bara segala macam, itu kan yang 10 besar orang terkaya semua, Pak. Batu bara itu segala, semua pasti itu. Saya akhirnya ngitung setelah lama beliau nggak ada, berapa sih potensi kalau kita melakukan ini kan? Saya coba simulasi, Pak. Itu dapat tambahan setiap tahunnya dapat tambahan 300 T. Jadi ini bukan sistem royalti, kan royalti terlalu kecil, Pak. Itu udah saya hitung, itu terlalu nggak ada apa-apanya lah. Sekarang tambang itu bayar pajak. Sekarang pakai royalti, ada bayar pajak ya, tapi total nilainya itu belum seperti itu, masih sekitar 80 sampai 100 triliun aja. Nah, yang ide kita ini 3 kali lipat dari yang tadi. Tapi memang dampak politiknya ini memang perlu kita hitung sama-sama, karena kan kita tahu sendiri bahwa ya namanya oligarki di Indonesia ini kan memang oligarki itu gitu loh. Ya, dan kuat posisinya. Sudah ada filmnya kan, apa namanya, Dirty Vote atau apa yang dibuat dari Laksono ya kan. Ya kan, memang tambang tuh kan. Jadi kalau kita membuat program ini mungkin yang melawan paling duluan mereka. Tapi ya sepanjang lawan gimana caranya? Kita kasih hadiah, Pak, buat para taipan-taipan ini kan. Apa hadiahnya? Kasih patung, jadikan nama jembatan, nama jalan. Kalau Anda sudah melakukan ini, misalkan grup Adaro, Buya Thohir menjadi nama jalan utama di kota apa, gitu kan. Tapi syaratnya lo mau share profit 50-50. Kira-kira gimana kalau menurut Bapak? Apa bisa nggak kayak gitu? Tapi kalau memang bisa diterapkan aturan itu, sebenarnya sepanjang pengusaha itu masih untung, 50 juga masih lumayan. Ya kan?
Setuju, Pak. Dan itu mungkin karena terjadi di banyak negara Kan ini dari pembagian hasil bersih, nggak ada masalah. hasil bersih, Pak. Hasil bersih. Bahkan kalau perlu royaltinya kita kembalikan ke yang kecil, segala macamnya kita kecil-kecilin semua, cuma bersihnya aja. Ya kalau lu nggak untung, nggak ada yang perlu dibagi, sudah selesai kan. Tapi kalau lu untung, sorry, mohon maaf, jangan lu parkir di Singapura, parkir di mana kita nggak tahu di mana duitnya kan. Tapi pengusaha juga begini, dia akan pertimbangkan yang mungkin selama ini royalti dan pajaknya sekian misalnya ke pemerintah, tapi yang tidak tercatat ini pengeluarannya bisa besar juga loh ini. Itu bisa dihitung. Nah, kalau udah sampai bagi 50-50 kan pengeluaran itu harus jadi nol. Betul. Jadi kalau nggak pengusaha Kita harus bereskan biaya-biaya di luar biaya resmi itu ya ini memang tugas pemerintah. Seperti kasus premanisme sekarang yang orang mau invest malah di tagih 5T coba di Cilegon itu kan sakit jiwa gue pikir masyarakat Indonesia itu ya. Gimana mau masuk investor, Pak? Katanya mau pertumbuhan ekonomi, gimana caranya bertumbuh kalau premannya bukan preman biasa lagi ya? Preman. Yang pakai bajunya itu, Pak. Masalahnya kita juga nggak enak nyebutnya kan? Nyebutnya nggak enak. Gitu, Pak. Kira-kira itu satu. Yang tadi dari soal apa? Restrukturisasi utang. Kalau kita utang itu bisa tambah 200T lagi, tadi 300T tambah 200T setiap tahun udah 500T, Pak. Jadi dan antaranya kira-kira Pak Gede lihatnya gimana? Kritik saya, ini kenapa aset perbankan dimasukkan? Kan itu bukan benar-benar aset. Kan perbankan sekitar 7.000 triliun, Pak. Itu kan kredit, itu apa? DPK, Pak. Dana pihak ketiga. Masa kita bilang tabungan kita itu menjadi aset Danantara? Kan nggak boleh. Kan itu dana pihak ketiga ya? Sebenarnya, tapi dinilai. Iya, jadi sebenarnya nggak 15.000 triliun juga. Dan duit yang benar-benar bisa dipakai, itu duit hasil dividen, Pak. Dan sekitar 80T aja. Dari yang bank tapi dari semua. Dari semua. Total loh. Jadi betapa kurang produktifnya BUMN kita, Pak, lihat, Pak. Total aset segitu, ya kan? 7.000 triliun lah anggaplah. Di luar bank ya. Bank jangan kita masukin lah, bank ini emang di DPK soalnya, Pak. Tapi aset BUMN aja 7.000 triliun. Cuma bisa ngasilin 80T. Berapa persen, Pak? Ya 10%. 1%. Dikit banget, Pak. Bagaimana bisa BUMN kita seboros itu? Ya akhirnya orang bilang, oh ya banyak membiayai politik, ini itu relawan. Ya kenyataannya itu akhirnya habis di situ, tidak efisien. Kalau kita mau menyetor Cina itu kayak gini-gini itu udah selesai, Pak, beresin, nggak ada. Memang BUMN ya cari profit, fokus, mengembangkan diri di luar negeri, jangan main di dalam, Pak. Dulu Pak Rijal selalu yang nggak sukanya itu kenapa BUMN kita tuh main kandang terus jago kandang gitu loh. Kenapa lo nggak ke ASEAN segala macam? Tapi di jago kandang juga rugi terus gimana? Iya, sudah jago kandang rugi, apalagi di luar gitu kan? Nggak di kandang sendiri. Sudah di kandang tetap masih kalah gitu. Padahal di kandang sendiri juga nggak perlu saingan lelangnya juga hampir nggak ada kan? Banyak yang prioritas bisa langsung kerjain kan juga. Yang paling kacaunya zaman siapa yang Menteri BUMN-nya, Pak? Ibu Rinso kalau nggak salah itu sampai apa BUMN itu disuruh mengerjakan yang lain-lain, misal masuk bisnis laundry, masuk IT. Ini padahal konstruksi, Pak. Ya itu makanya kemarin pada ditutupin pada bleeding itu setelah zaman akhir Pak Jokowi itu kan kelihatan semua. Oh, pengelolaannya gini. Tapi kalau nggak salah dulu CMMP pernah sampai investasi atau bangun malah di negara lain tuh. Jalan tol itu. Waktu masih CMMP itu. Oh iya, itu tahun berapa, Pak? Lupa, tapi masih zaman-zamannya Pak Harto kayaknya waktu itu. Oh iya, itu zaman dulu kan kita emang BUMN-nya luar biasa. Thailand atau di mana waktu itu? Thailand, bahkan sampai ke pernah apa kalau yang kereta api itu, dia sampai ekspor kereta api ke Afrika. Kalau Pindad itu kalau Pindad bagus, dia masih ekspor terus. Gitu. Ya. Dia bener nih, nah kalau kayak Pindad nih, memang BUMN yang benar dia. Iya, dia bersaing di dunia luar gitu, bukan jago kandang, Pak. Nah ini satu lagi ini tentang Bank Dunia sekarang merilis laporan berjudul Macro Poverty Outlook 2025. Nah April lalu menyebutkan angka kemiskinan Indonesia ini mencapai 60,3%. Nah terus BPS buru-buru mengklarifikasi kalau hitungan tersebut berbeda. Kalau menurut Pak Gede gimana angka hitungan ini? Jadi ini sebenarnya dua data ini sumbernya sama, Pak. Namanya Susenas, survei ekonomi Sosial dan Ekonomi Nasional, itu dilakukan oleh BPS juga. Hanya bedanya cara mematoknya di mana. Tingkat Dia dianggap miskin yang mana. Nah,
Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Pak. Sudah, barusan. Karena nilai GDP per kapita kita sudah lewat angka itulah, sekitar 4.000 berapa ke atas itu kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang miskin di negeri yang menengah ke atas, negeri yang agak maju gitu kan, dia memang harus tinggi. Dibuatlah $6 tuh. Iya kan? Nah, BPS, dia tidak melihat kita sudah jadi negara maju, enggak. Dia cuma lihat makan untuk hidup seberapa lo perlunya, berapa kalori, harganya berapa. Cuma itu yang hitung, dan lahirlah yang sangat kecil itu. Jadi antara yang satu tinggi dan kecil, kita mau lihat yang mana? Apakah kita mau terus-menerus dinina-bobokan seperti BPS punya? Jangan, Pak, karena Malaysia, Vietnam itu sudah mengubah paradigma. Dia angka kemiskinan itu sengaja ditinggiin, Pak. Tujuannya apa? Ya biar lebih berkeadilan. Bener banget kan? Jadi lu jangan anggap orang miskin itu ya cuma 20.000 sehari. Emangnya kebutuhan itu sekarang segitu gitu kan? Kan banyak sekali kebutuhan, pulsa internet aja itu sekarang udah jadi kebutuhan pokok loh, Pak. Terus yang lain-lain ya. Jadi yang dilakukan misalkan Vietnam, dia menaikkan standarnya itu 3 kali Indonesia. 3 kali, Pak. Jadi orang miskin di Vietnam itu wajar dia sekitar berapa? 18% kalau nggak salah angkanya. Iya, karena dia dibuat ukurannya lebih tinggi 3 kali. Dan nggak cuma makanan dibuatnya oleh si Vietnam. Jalan-jalan, apa. Jadi emang lu lebih adil buat orang bawah. Dan katanya lu mau membawa ke Indonesia emas. Lu mau mengangkat semua rakyat Indonesia ke atas. Kenapa lu masih berbohong tentang kemiskinan gitu loh. Bukan berbohong ya, tapi memang statistik itu emang buat berbohong, Pak. Kan ada bukunya itu. Bagaimana berbohong dengan statistik itu ada atau ada rame, Pak. Nah, jadi kita bisa bilang ya miskin segini, bisa bilang miskin segini. Politik, Pak. Kita mau yang mana? Mana yang baik? Nah, kalau kita kan pengennya ikut Vietnam. Malaysia juga kayak gitu, Pak, sejak tahun 2005. Dia buat standar miskinnya tinggi banget, sempat 20% kemiskinannya, tapi diturunkan juga benar. Kan gini lebih bagus kan? Daripada kita bilang, oh nggak ada orang miskin cuma segini tuh. Tapi yang sini kan berantakan ya. Katanya kelas menengah, tiba-tiba jatuh lagi ke laju miskin gara-gara apa masalah daya beli, COVID segala macam. Tapi tetap dia nggak miskin juga, padahal hidupnya udah nggak jelas gitu. Jadi penelitian Harvard malah berbeda sebaliknya. Dia bilang Indonesia ini tingkat kesejahteraannya itu tinggi, kalau salah nomor 2 atau berapa itu? Itu kebahagiaan kali, Pak. Karena tingkatnya kebahagiaan. Nah, kalau tingkat kebahagiaan saya rasa yang lebih objektif itu yang punya PBB, Pak. Oh, tingkat kebahagiaannya. Iya, itu namanya apa? Happiness Index Report itu yang memang sudah sejak tahun 2013, memang sudah setiap tahun dihitung. Itu yang buat namanya UNDP, itu atas usul satu negara, nama negaranya Bhutan. Karena dia merasa ekonomi ini nggak boleh lagi dijadikan dasar kebahagiaan. GDP itu jangan lagi. Jadi apa? Kebahagiaan katanya. Oh, apa aja? Ya tetap ada GDP per kapita. Oh, ada akses ke pendidikan, akses kesehatan, apa masalah kesehatan mental, segala macam. Dan yang paling penting mensyukuri ya. Mensyukuri. Iya, mensyukuri. Nah, itu hitung semua negara di dunia, 138 negara di dunia. Indonesia itu peringkat 80. 80 ya. Ada negara-negara tertentu yang selalu menjadi 5 besar terbahagia di dunia. Tahu nggak di mana, Pak? Negara Skandinavia. Kenapa? Ternyata karena sistem welfare state-nya di sana sangat generous. Sangat baik gitu loh. Pendidikan gratis sampai S3, kesehatan lu mau sakit jantung, kanker segala macam nggak ada bayar di sana. Masalah pendidikan dan kesehatan nggak perlu pikir lagi deh. Nggak perlu pikir, Pak. Dia sampai dari dia lahir popoknya itu punya negara, dibayar negara, sampai dia meninggal diurusin negara, sampai setiap pekerja di sana begitu dia pensiun cukup uang pesangonnya untuk keluar negeri, Pak. Tinggal di Bali berbulan-bulan. Di Bali tinggal berbulan-bulan dia. Bekerja, Pak, di sana, Pak. Jadi gimana? Oh, sistemnya bisa diatur sebaik itu. Jadilah mereka berturut-turut 13 tahun, tiap tahun dihitung. Jadi negara bahagia terus tuh, Finlandia, Norwegia, Swedia, 5 besar terus. Paling ada Belanda sekali-sekali nyempil gitu kan, Swiss gitu kan. Tapi selalu negara-negara itu. Padahal tadi yang ngusulin kan negara Bhutan tuh. Tapi yang menang tuh selalu karena ukurannya begitu menjadi negara-negara welfare state, negara-negara kesejahteraan. Sebenarnya founding father kita, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir itu kan idealnya itu welfare state. Makanya Pancasila kan. Sila kelima, sila kedua tuh sebenarnya welfare state, Pak. Cuma kan hanya tertulis. Kita rakyat dan bangsa ini belum bisa membuktikannya lah dalam praktek, dalam kenyataan sila kedua dan sila kelima. Tapi negara-negara itu lebih Pancasila dari kita, Pak, ternyata, Pak.
Jauh lebih Pancasilais, kita lebih manusia dihargai sekali. Ya. Itu kita menuju ke sana. Kita masih peringkat 80 sekian dan itu di ASEAN yang kurang bahagia cuma ini Pak, Laos Pak. Jadi terendah gitu kita di negara ASEAN kan tadi kita peringkat paling bawah dalam hal. Pencetusnya Bhutan peringkat berapa? Bhutan akhirnya peringkat 20 atau 30-an gitu. Gitu tuh itu memang menarik gitu. Nah, kalau BPS malah merilis jumlah penduduk miskin Indonesia itu turun selama 10 tahun terakhir. Yang katanya Maret 2024 tercatat 25,22 juta orang dibandingkan data 2014 28,28 juta. Nah, pertanyaannya, jumlah penduduk pada 2014 dan 2004 kan berbeda. Apakah koefisien tersebut tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan? Iya, itu kan sekali lagi, itu kan kalau BPS kita kan cara ngukur yang tadi itu Pak, kita buat terlalu rendah. BPS itu kadang-kadang dia sengaja mengukur angka pengangguran itu justru pada saat panen Pak. Sengaja dia tuh mulai turun. Tapi pada saat nggak panen dia nggak maju. Jadi ada tambahan tuh. Tambahan jumlah yang bekerja pasti kan, tambahan pengurangan kemiskinan pasti pada saat itu kan orang mulai mendapatkan pendapatan pada saat panen. Tapi kan setelah panen dia nggak kerja lagi, bebas nggak datang setelah itu. Tapi datang lagi pada saat mau panen lagi gitu Pak. Apa memang ada tujuan supaya bagus surveinya? Ya pasti ada tujuan itu kan. Memang itulah Biro Pusat Statistik kita itu sebenarnya harus lebih pro terhadap keadilan. Ini kurang adil mereka. Tapi daya beli sekarang kan masyarakat juga menurun ya? Lagi kita ini kan deflasi Pak. Deflasi itu udah terjadi berturut-turut sangat panjang. Deflasi ini kata Ibu Sri Mulyani katanya oh ini baik karena ada apa enggak. Ini tuh tanda pelemahan daya beli. Karena apa? Karena orang-orang sudah mulai menahan uangnya sehingga barang-barang tidak terbeli sehingga di stok lah barang-barang itu, akibatnya harga turun. Itulah deflasi. Kalau pada saat deflasi, itu biasanya ciri-ciri dari sebuah krisis ekonomi yang lebih dalam. Karena kalau itu terjadi terus ya pabrik akan tutup. Karena dia makin lama nggak bisa makin menjual. Ya orang-orang menggunakan tabungannya untuk belanja itu. Udah mulai ambil tabungannya. Ya, mungkin saat lebaran agak naik dikit. Tapi ini kembali lagi nih. Karena apa Pak? Karena yang pertama, pertumbuhan kredit kita Pak, sangat rendah. Cuma 9%. Ini nggak wajar untuk sebuah ekonomi yang lagi bertumbuh. Kreditnya minimal turun berarti bisnis usaha juga lagi. Bisnis usaha lagi menahan juga. Dia nggak mau minjem. Dia pokoknya serba menahan lah. Tunggu. Ini lihat daya beli belum naik. Satu sisi Sri Mulyani bilang, oh ini bagus, pertanda bagus. Bukan masalah daya beli lah. Kalau bukan daya beli, kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan BSU. Bantuan subsidi upah bersama dengan bantuan listrik atau apa-apa. Karena artinya memang terjadi pelemahan daya beli. Lu akui dong harusnya pejabat. Oh memang kami daya beli melemah karena begini. Oh pabrik sudah tutup sekian banyak kan. Ya PHK 70.000 orang Pak sekarang Pak. PHK ya. Proyeksi kami bisa sampai 200.000 Pak di akhir tahun. Ini sampai April 70.000 orang udah keluar dari usahanya. Udah kabur semua, udah nggak tahu lagi mau ngapain karena itu. Nggak ada daya beli, Pak. Pabrik itu tutup kalau nggak bisa beli barangnya kan? Iya. Oke, pabrik tutup, kita ganti gudang karena barang-barang dari Cina lebih murah gitu kan. Nah, barang-barang itu juga perlu dibeli dengan daya beli juga. Kalau makin lama orang makin nggak beli, ya gudang lu juga akan ikut tutup. Dan kita nggak ada yang bisa berbisnis. Jadi daya beli inilah kunci. Bagaimana kita bisa memompa daya beli, itu adalah PR utama yang paling berat dari pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Dan soal pertumbuhan ekonomi, Pak Prabowo pinginnya 8%. Bagus sekali, ideal. Pak Soeharto aja cuma bisa melakukan 3 kali selama 32 tahun. Pak Prabowo mau itu terus. Gimana caranya? Tapi tim ekonomi yang digunakan masih tim yang tahunnya cuma pertumbuhan 4-5%, Pak. Jadi dia harus menggunakan tim ekonomi yang beda dari yang kemarin. Kan rumusnya itu. Kata Einstein kan, kalau kamu menggunakan satu cara berulang-ulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu artinya agak mustahil gitu. Nah, itu kamu agak inilah. Harus sesuatu yang punya terobosan baru gitu. Kalau lu berharap hasil beda, ya lu harus gunakan cara beda dong. Kira-kira gitulah, Pak. Kalau untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu, pemerintah kan memberikan stimulus perekonomian.
Nah, sebelumnya kan menghapus utang UMKM, petani dan nelayan. Nah, menurut Pak Gede, apakah langkah-langkah itu memang pemerintah sudah cukup bagus? Menghapus utang petani dan nelayan bagus banget. Tapi seberapa besar? Kan pertanyaannya kan, apakah seluruhnya? Dan itu memang problem masyarakat kita itu, Pak. Banyak sekali, misalkan saya ambil contoh di Jogja, ini ada kelompok petani di sana, dia awalnya masih bisa berusaha selama berapa tahun, tapi 2 tahun terakhir drop, anjlok. Mereka mulai menjual asetnya, tanahnya. Kenapa? Karena utang. Utang di bank, dan banknya itu bank-bank BRI, Bank Mandiri segala macam itu. Yang sangat bisa dihapuskan dengan kayak tadi kan sebenarnya Pak, politik. Jadi benar, kalau hal itu bisa dilakukan itu bagus. Terus tadi yang lain itu adalah soal juga memberikan diskon transportasi waktu Lebaran. Ya, itu jadi yang namanya bantuan pemerintah untuk masyarakat dalam bentuk cash transfer itu bagus. Jumlahnya tapi jangan terlalu kecil. Dan yang paling penting, kalau sekarang kan ngasihnya itu kan 600.000 Pak. Karena dulu zaman PSBY standarnya kan 300, 400 gitu kan. Dan kalau usul kita sih kalau bisa langsung waktu itu ya. Betul. Kalau usul kita sih kalau bisa GoPay Pak 500 gitu. 500 sebulan. Nah, ini baru pas gitu. Tapi transfernya jangan ke laki-lakinya Pak. Ke si ya. Betul Pak. Buat mengatur Jadi benar lewat ATM, lewat rekening itu udah benar bagus. Karena kan dulu kan chaos Pak. Pakai apa? Tunai. Wah, berantakan korupsi apa segala macam. Zaman SBY lagi. Yang penerima juga ngasih lagi ke yang memberi itu. Ngamplopin banyak banget itu kan, sudah simpan sendiri itu sebelum itu. Iya. Nah, kalau sekarang bagus, pakai transfer. Tapi tetap jangan ke yang laki-lakinya, istrinya, siapanya pokoknya perempuan. Karena perempuan itu lebih dalam hal alokasi anggaran tuh ya lebih untuk belanja rumah tangga gitu. Lebih bisa dipercaya lah Pak daripada laki-laki. Kalau laki-laki habis ntar judol ya atau apa, rokok apa, habis aja Pak. Duit GoPay mah cepet. Jadi betul gitu Pak, harus ke perempuannya Pak. Nah ini Pak Gede kan masalah permintaan banyak pihak untuk supaya Presiden Prabowo mencabut Permendak nomor 8 tahun 2024 ini supaya import ini bisa dikontrol supaya tidak merusak tatanan industri dalam negeri dan perdagangan dalam negeri. Menurut Pak Gede gimana ini? Itu memang itu Permendak itu biang kerok Pak. Jadi serikat-serikat buruh kan terutama buruh-buruh yang memperjuangkan anggotanya yang ada di tekstil itu sudah marah-marah lah. Mereka demonstrasi berkali-kali dan minta bahkan di acara Sarasehan Ekonomi kan juga Pak Prabowo berjanji akan langsung cabut. Cuma kita nggak tahu nih. Misalnya nggak menguntungkan atau merugikan ya harus dicabut. Iya harus cabut karena semenjak dia ini keluar Permendak ini sekitar 60 perusahaan tekstil itu goyang Pak. Goyang. Bahkan banyak itu. Sritek salah satunya ya. Kemudian ada kasus apalah segala macam. Tapi dia bilang kan bahwa kami ini tertekan oleh Permendak ini itu. Dan Sritek nggak sendiri. Ada 60 perusahaan yang tekstil yang itu padat karya kan. Betul. Kalau padat karya. Padat karya itu kena hajar itu tiba-tiba impor tekstil yang produk mereka sebenarnya bisa buat itu tiba-tiba lebih mudah ya. Artinya kita mengorbankan industri nasional Pak. Kan kita tujuannya yang harus kita lindungi pertama-tama itu sektor padat karya. Sektor yang memang nilai tambahnya tidak terlalu besar tapi menyerap sangat banyak lapangan kerja gitu loh. Nah, memang kita harus beralih kepada sektor industri yang lebih tinggi lagi. Cuma adanya ini ya kita harus jaga dulu ini gitu loh. Kira-kira kayak gitu Pak. Dan cara menjaganya ya Permendak itu. Dan saya harus ingat bahwa yang membuat Permendak itu orangnya masih ada nih. Zulhas. Menko sekarang. Menko malah naik lah kan. Sebenarnya beliau nih bermasalah nih. Kan dia yang mengeluarkan. Kenapa dia tidak bertanggung jawab? Apa Prabowo tahu nggak nih orang yang sama yang mengeluarkan Permendak nih? Karena kalau bisa kita harus Pak Prabowo ini mengisi tim-tim ekonominya, tim orang-orang yang tidak pernah punya masalah integritas, yang rekam jejaknya itu memang pro terhadap bangsa, keberpihakan kepada rakyat. Kalau Pak Jules ini kan kayaknya banyak ceritanya itu. Ya, tapi kan sebenarnya mungkin sekarang ini Pak Prabowo saya lihat menteri-menterinya ini kan masih banyak yang politis ya. Secara politik itu balas budi ini. Jawabannya itu Pak. Karena jawabannya itu benar. Jadi memang tim pemenangannya kan semua dari mereka. Partai-partai. Mau nggak mau. Tapi secara kebijakan, secara teknokratis kita lihat bermasalah. Gimana? Maksudnya orang politik kan juga harus ngerti dong. Orang politik emangnya harus mencelakakan bangsa terus gitu. Jangan sampai kan. Mau jadi apa dunia politik kita kalau para politisi yang dibiarkan menjadi memimpin masalah teknokratis itu mencelakakan kita terus sampai kapan gitu kan?
Ya, cuma ini keresahan kita aja lah, Pak. Terus ini sekarang kan optimalisasi untuk menggunakan misalnya nikel menjadi baterai, karena kan sekarang mobil listrik udah banyak nih. Nah, apakah itu tepat apa tidak menurut Pak Gede? Sebenarnya itu di satu sisi itu peluang yang sangat besar buat Indonesia karena penghasil nikel ya. Kita adalah penghasil nikel yang salah satu yang terbesar di dunia, Pak ya. Dan memang banyak sekali kita juga pasar dan Jepang sudah merasakannya itu puluhan tahun, Pak, bahwa bangsa kita ini bisa menjadi pasar yang sangat baik untuk mobil-mobil mereka kan. Nah, bila ada sebuah era baru seperti sekarang ini, kenapa kita sudah punya pasar, kita sudah punya sumber daya, ya kan? Tinggal bagaimana secara keteknikan, secara kapital, secara investasi itu bisa kita manfaatkan pasar kita ini untuk nilai tambahnya juga kita manfaatkan juga untuk pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Ya, memang ada masalah lingkungan hidup segala macam itu juga perlu kita address dengan baik ya, terutama dari ada keberlanjutannya, aspek sustainable-nya dan bagaimana pasca tambang itu proses reklamasinya itu benar-benar dikerjakan karena kan kenyataannya sekarang banyak bekas tambang itu yang bolong-bolong itu malah membuat masalah lingkungan baru. Tapi kalau nggak salah kan masalah nikelnya untuk menjadi baterai listrik ini kan memang baterai listriknya efisien karena tidak ada polusi. Tapi untuk menghasilkan bahan baku baterai ini nikelnya kan diproses dengan menggunakan banyak energi. Betul. Yang kadang-kadang juga menggunakan batu bara yang dibakar segala macam yang malah polusinya ada di sana ini. Betul ini memang dalam pembuatan itu kan memang memerlukan batu bara yang sangat eksesif, terutama di smelternya, Pak. Betul, pembakarannya. Ya, di pembakaran itu bahkan mereka memerlukan batu bara dengan spek yang kalori yang sangat tinggi gitu kan, apa yang coking coal itu biasanya yang dipakai itu. Jadi memang dalam segi lingkungan hidup itu juga perlu dihitung. Maksudnya bener nggak, worth it nggak kita menggunakan mobil listrik di kota-kota, ya kan? Kota-kotanya jadi lebih bersih. Ternyata produksi asap hitamnya ada di tempat lain, Pak, gitu kan? Yang menghasilkan barang bersih ini, gitu kan? Bagaimana mengadres si pengotor di sini? Ini harus kita pikirkan. Gimana caranya? Bisa dibersihkan. Ada nggak teknologinya? Kan pertanyaan, ada nggak teknologinya? Ada nggak secara keilmuan lain? Ada nggak secara lingkungan hidup? Bagaimana? Kan itu semua sudah ada ilmunya, Pak. Dan kalau nggak salah itu ada smelter buatan Jerman atau gimana tuh yang jauh lebih bagus lah dalam hal itu ketimbang smelter yang dari Cina. Itu kan emang yang grade-nya mungkin yang di bawah ya. Teknologi beda mungkin ya. Teknologi beda, dan katanya di Cina juga ada teknologi yang lebih bersih katanya gitu kan, tapi memang harganya lebih mahal. Tapi kalau yang di Sulawesi kebanyakan yang grade yang ini, Pak, yang chaos lah kalau kita ininya itu. Jadi bisa merusak lingkungan ya. Sangat berbahaya lah gitu. Jadi karena mungkin murah dan katanya ada beberapa barang bekas gitu kan, sampai dulu almarhum senior saya juga tuh Faisal Basri itu kan pernah sering cerita, mungkin juga di publik sering cerita, tapi saya juga cerita bahwa dari bisnis nikel dengan Cina ini, nilai tambah yang nyampe ke kita ini cuma 10%. 90% ini lari ke Cina, Pak. Nah, ini menurut saya bagaimana caranya supaya nggak begini lagi gitu loh. Bagaimana kalau kita misalnya punya industri mobil listrik, ada industri pengolahan nikelnya, bagaimana agar yang lari ke negara asal si investornya nggak sebanyak 90% itulah kira-kira kan. Kan ada tax holiday, ada mereka ternyata tidak benar-benar meningkatkan nilainya di sini. Ternyata mereka masih mengirim dalam bentuk ini sehingga harganya murah kan, Pak. Dikirim ke Cina baru dibuat lebih tinggi lagi di Cina gitu loh ternyata. Jadi hal-hal kayak gini gimana caranya agar nilai tambah dari industri nikel itu tetap di sini, Pak. Karena kalau nggak di 100% di nilai tambah di sini, jadi hanya setengah jadi terus di sana dibuat lagi di sana ya. Kelihatannya gitu akhirnya. Nah, karena gitu. Jadi karena emang sengaja mereka spek pabrik yang ada di sini itu ya cuma segitu, cuma untuk menjadikan setengah jadi doang gitu loh, Pak. Pemurnian aja ya. Tapi tidak sampai menjadi final produknya masih di Cina, Pak. Itulah yang membuat kita kehilangan nilai tambah. Sebagian besar nilai tambah, cuma 10% masa, Pak, kita kata Faisal Basri kan artinya ya percuma juga kita memproduksi bahan bakunya saja untuk menjadikan baterai listrik kali. Jangan-jangan begitu. Karena kan kalau kita cuma 10% ya dengan kerusakan lingkungan ya jangan-jangan nol kita. Iya kan? Kan kita cuma dapat 10% nilai. Tapi kita juga harus beresin kerusakan lingkungan ya kan? Habis nggak 10% untuk beresin itu. Jangan-jangan kita nggak dapat apa-apa, Pak, jadinya, Pak. Jangan-jangan ya. Jangan sampai kayak gitu lagi ke depannya, Pak, gitu.
Harus ada tim yang lebih detail, menghitung, mengkalkulasi semua itu. Nilai tambahnya itu jangan sampai lepas, Pak. Karena pertumbuhan ekonomi kan, jadi GDP growth itu esensinya adalah nilai tambah. Seberapa besar nilai tambah itulah pertumbuhan ekonomi. Simpel-simpelnya ya. Jadi kalau nilai tambah kecil, ya pertumbuhan ekonomi kecil. Kalau nilai tambah tinggi. Cina kan dia sangat pandai dia meningkatkan nilai tambah. Sampai seluruh perusahaan-perusahaan dari Amerika datang, Eropa datang, hanya untuk mencari nilai tambah setinggi-tingginya. Sampai karena di sana kan juga satu murah upahnya, produktivitasnya juga tinggi. Sebenarnya kalau dari segi upah ternyata setelah dicek oleh organisasi buruh, Pak ya, ternyata masih lebih tinggi daripada Indonesia. Cuma mereka memang banyak insentif lain, misalkan tanahnya lebih mudah, tidak ada premanisme, ya kan. Tapi produktivitas juga lebih tinggi kan? Produktivitas sangat tinggi, karena memang ada Cina itu kan dia bangkit dari sebuah sistem komunis yang dilarang-larang berusaha. Orang bikin warung aja ditangkap dulu, Pak, zaman Partai Komunis Cina. Begitu Deng Xiaoping membuka, rame-rame berusaha, orang jadi entrepreneur, pindah ke kota semua. Wah, satu desa kalau nggak ada cerobong, bukan desa namanya. Jadi hampir tiap desa itu ada cerobong-cerobong asap gitu. Itu yang dekat-dekat bagian perkotaannya. Tapi yang mau saya bilang adalah masyarakat Cina sudah dikekang lama. Mereka punya naluri usaha yang sudah ribuan tahun sebenarnya. Cuma selama rejim komunis Mao itu, Mao Zedong ditahan, Pak. Baru boleh lagi tahun 78 oleh Deng Xiaoping, meledak lah, Pak. Itu kemana-mana orang jadi gila-gilaan. Sampai sekarang itu kita bisa lihat satu-satunya pasca kapitalisme, Pak. Kapitalisme kan umurnya baru 2,5 abad nih, baru dari zaman revolusi industri 1780-an itu kan, Pak. Yang pernah mencapai pertumbuhan ekonomi double digit lebih dari 20 tahun, cuma satu negara, Pak, Cina namanya. Cina aja sampai sekarang kalau di rate, walaupun sudah pertumbuhan ekonominya sekarang 5,4 ya kan. Tapi rata-ratanya dari zaman tahun 78 masih 9,2%, Pak. Masih tinggi sekali. Selama 30 tahun rata-rata 9%. Pernah 20 tahun dia 11%, 12% gitu. Tuh, itu bagaimana komunisme Cina berhasil memainkan kapitalisme dengan lebih sempurna ternyata, Pak. Daripada yang membuatnya kan, Barat kan, Inggris dan Amerika, ya mereka sempat melihat bagaimana kapitalisme dilakukan, tapi kalah semua, Pak. Sama Cina kayak gini kan. Sekarang Cina tertinggi secara purchasing power parity, GDP-nya. Sudah menjadi negara perekonomian terbesar di dunia, Pak, sebenarnya. Nah, dan sekarang kondisinya negeri-negeri yang berafiliasi ada Shanghai Corporation dan di BRICS itu juga sudah mulai menggunakan mata uang mereka sendiri. Awalnya mata uang nasional. Nah, tapi ini kemudian mau ditingkatkan ke mata uang bersama, Pak. De-dollarization. Iya, betul. Dolar mulai tinggal ya. Dolar mulai ditinggal, Pak. Dulu Amerika, saya diceritain Pak Rijal ini, bagaimana sih Amerika itu bisa terus-menerus mencetak uang tanpa ada inflasi. Nggak perlu ada kolateral gitu. Pak Rijal kasih tahu dia, sebenarnya gede. Tahu nggak uangnya itu kemana? Mana, Bang? Itu dibawa ke pangkalan-pangkalan militer Amerika. Kan ada 84 pangkalan militer Amerika seluruh dunia. Nyebarin dolar, Pak, ke pasar-pasar di negara itu. Tekniknya. Nah, itulah yang mau dicegah. Ya kan? Kenapa pangkalan militer tetap ada di mana-mana, ya kan? Perang, nggak ada perang, apa tujuannya? Cina nggak punya pangkalan militer, Pak, satupun. Kenapa dibilang ekspansi? Kita juga nggak ngerti. Kalau Taiwan ya emang dulunya Cina gitu kan, mau dari China. Sama kayak Hong Kong lah, istilahnya udah 99 tahun, akhirnya dibalikin Inggris gitu kan. Makau juga. Ini kenapa Taiwan enggak gitu kan? Kira-kira gitulah. Dia nggak ekspansi kemanapun. Kalau ada masalah dengan Pakistan itu emang perbatasan, nggak ada imperialistik sama sekali. Ya mungkin ada masalah debt to own. Jadi ada katanya Cina tuh memberikan pinjaman, ya ini memang benar sih. Bangun pelabuhan di negeri-negeri Afrika, apa segala macam. Kemudian nggak bisa membayar, diambil. Makanya ada konsep debt to own, ya kan. Tapi kan Cina merevisi dia. Dia akhirnya bisa melakukan restrukturisasi utang. Jadi utang-utang ke Zambia segala macam ini direstru sama dia, Pak. Bunganya dipotong jadi tinggal rendah sekali, bahkan bisa di straight sampai panjang sekali.
Sehingga ya nggak ada lagi kesulitan membayar bunga dan ini. Jadi inilah ternyata Cina pun juga bisa memiliki pemikiran yang berbeda. Tuduhan debt to own itu ternyata tidak benar. Pernah ada, memang, tapi kan dia menerima kritik nih, dia ubah akhirnya. Bagus lah kalau bisa berubah kan. Ketimbang Amerika dulu kan kita lihatlah bagaimana arogansinya semua orang dibilang punya senjata pemusnah massal mau dihabisin semua negara, cuma nyari minyaknya sebenarnya kan. Libya sampai kayak gitu, Irak. Cina nggak pernah kayak gitu. Nah ini sekarang tentang Amerika barusan ini tarif dari Donald Trump ini kan kemarin sempat sudah dibatalkan oleh pengadilan AS nih. Kira-kira efeknya jadi gimana nih sekarang? Betul, ini kan jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Trump ini Pak, ini adalah perulangan zaman sebenarnya. Yang namanya perang tarif ini bukannya terjadi sekarang, tapi juga terjadi sejak zaman kalau Bapak pernah dengar namanya merkantilisme. Merkantilisme itu zaman sebelum lahirnya kapitalisme. Itu pada waktu itu ceritanya di negeri-negeri merkantilis di Eropa, Inggris, Prancis itu melakukan perang tarif. Karena mereka punya industri masing-masing dan mereka berpikir kalau merkantil kan tujuannya cuma dia sekuat-kuatnya mendatangkan duit dalam bentuk emas dan perak. Itu kan rumusan mereka. Jadi mereka mau jajah tuh negara, mau apa, pokoknya sebanyak-banyaknya itu. Nah, kalau perlu dalam industri, lindungilah industri. Berikan tarif kepada barang-barang impor. Tapi kalau yang menerapkan tarif impor itu semua negara, akhirnya itu yang terjadi di Eropa sebelum lahirnya kapitalisme. Bangkrut Pak, resesi semua. Akhirnya barang-barang nggak ada yang masuk, nggak ada laku. Jadi sudah pernah terbukti ketika negara-negara berperang dengan mengenakan tarif kepada barang-barang impor, tujuannya sih baik untuk memberi makan buruhnya, memberi makan industrinya. Ternyata malah sama-sama nggak makan. Terjadi Pak. Nah kalau itu yang dilakukan Donald Trump sekarang ini dan disambut oleh Cina, nah itu kan perulangan sejarah. Kalau dua-duanya menaikkan. Tapi ini Pak, sebenarnya tarif itu apa sih sebenarnya? Tarif itu adalah pajak sebenarnya Pak. Pajak yang dikenakan kepada importir. Jadi artinya kalau Donald Trump mengenakan 10% tarif misalkan kepada barang Cina, itu yang menerima konsekuensi naiknya harga itu siapa? Tetap warga Amerika. Karena ini pajak. Jadi artinya Trump mempajaki harganya jadi naik. Harganya jadi naik. Trump mempajaki rakyat sendiri. Satu sisi orang-orang kayanya Trump ini pajaknya corporate tax dikurangin, dibebaskan, dikasih amnesti. Jadi dia ini secara fiskal dia ini hendak memerah dari seluruh rakyat Amerika, tapi melindungi gengnya sendiri gitu. Jadi dia sebenarnya meningkatkan pajak, akhirnya dampak teman tadi harga naik menjadi inflasi. Inflasi di Amerika sekarang ini sudah di level 2% dan mau ke 3%, dan pertumbuhan ekonomi Pak sekarang di Amerika minus 0,7%. Kuartal ini minus 0,7%. Kalau terjadi 2 kali, kuartal berikutnya lagi minus lagi, secara teknis namanya resesi. Ini kan baru 1 kuartal nih. Jadi 3 bulan setelah 3 bulan ya, Trump mengeluarkan kebijakan untuk tarifin semua kan, biarin semua sampai kita kena berapa ratus persen segala macam gitu. Dampaknya ke dia sendiri. Karena apa? Angka pertumbuhan ekonominya sudah minus 0,7% Pak. Dan angka impornya malah tumbuh 10%. Jadi malah tambah banyak impornya kan, mungkin orang buru-buru ngimpor sebelum tambah, udah nggak tahu lagi gimana kan. Sebelum betul-betul naik, benar impor duluan ya. Jadi saat terjadi pertumbuhan ekonomi jatuh tapi inflasi tinggi, ini ada istilah yang namanya stagflasi Pak. Stagflation. Dan ini pernah terjadi di Amerika tahun 70-an. Waktu menjelang Presiden Ronald Reagan. Jadi ekonomi stagnan, ekonomi turun, tapi kok inflasi tinggi gitu kan. Bingung tuh cara menghadapinya gimana, dan stagflasi akan terjadi lagi. Ini sudah ekonom Bank Sentralnya Amerika itu sudah bilang bahwa ini akan terjadi stagflasi. Dan kalau sudah terjadi stagflasi Pak, nah akan ada risiko politik untuk Trump sendiri nih. Tadi salah satunya Bapak bilang ada pengadilan, kalau nggak salah international trade ya, itu sudah membatalkan. Nah tapi ini kemudian ada pengadilan lain Pak, federal, itu yang mau mengkasasikan. Ini saya juga baca tuh sekitar 2 hari lalu gitu. Jadi masih belum, kan yang awalnya kan Trump dianggap kebijakannya
di luar kewenangannya kan, di luar otoritasnya si pengadilan internasional trade ini. Nah, tapi oleh pengadilan federal masih mau jadi belum putus Pak sebenarnya yang ini. Tapi kalau itu belum final ya berarti. Kalau itu udah final terjadi, ini bisa jadi masalah politik dimakzulkan Pak. Iya. Jadi orang republik yang lain kan, akhirnya tarif tarik lagi semua, gitu kira-kira. Ya. Nanti pengaruhnya terhadap Indonesia kalau udah stagflasi, pengaruh Indonesia apa kira resikonya? Kita ini kan ekspor ke Amerika itu kurang dari 10% Pak sebenarnya Pak. Masih nggak terlalu masalah ya? Masih nggak terlalu masalah dan saya yang agak keselnya ya kok malah hasil negosiasinya kok kita malah terima impor LNG gitu kan. Dari Amerika kan kalau nggak salah hasil dealnya biar tarif kami ini kami siap lah untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan Amerika itu neraca perdagangan dengan seluruh negara itu sudah negatif Pak, bukan cuma kita aja. Jadi salah sendiri mereka gitu. Mereka terlalu cepat beralih ke capital finance, iya kan, karena sejak zaman Reagan itu kan mereka terlalu fokus ke capital finance yang akhirnya jadi krisis tahun 2008. Tapi satu sisi manufakturnya pergi jadi Pak. Ya, 2008 yang masalah mortgage itu ya. Nah, subprime mortgage itu kan bagaimana capital finance yang spekulatif itu berantakan. Itu sampai tahun 2008 saya diceritakan itu ekonomi Amerika udah bingung dengan ini gimana kok kita semua nggak ada yang bisa meramalkan ini gitu kan. Kan kita sudah punya model matematika yang sangat rumit, wah macam-macam lah. Para Nobel udah membuat apa, kok semuanya nggak ada yang tahu gitu kan. Ya berarti jangan-jangan ilmu ekonomi kita ada salah. Kita harus berpikir ada ilmu lain yang bisa membantu ekonomi. Nah waktu itu para ekonom di Amerika berpikir jangan-jangan nih spekulasi ini lebih bisa diramalkan dengan kita mempelajari psikologi. Makanya lahirnya namanya behavioral economic. Sekarang mulai diajarkan. Jadi ekonomi itu nggak cuma dilihat dari technical betul gitu. Nah terus ada juga kelompok lain yang lebih ingin melihat ekonomi dari segi historiannya. Namanya historical economic. Ini Thomas Piketty segala macam itu buat kayak gitu. Jadi kita harus melihat apa yang akan terjadi sekarang. Kita harus melihat panjang ke depan. Ya karena kan manusia kan berulang kan sebenarnya perilakunya kan, perilaku ekonominya terutama lah. Kalau ini dia akan bagaimana, dan ini semua sudah tercatat. Ada yang kayak gitu Pak. Nah, tapi ada juga ekonomi yang masih tetap dengan hitung-hitungan, rumus-rumus apa, modeling masa depan gitu kan. Masih ada. Jadi ekonomi itu juga banyak sekali ininya gitu. Nah ini tentang ada rencana pemerintah kemarin yang menjadi mewacanakan tentang tax amnesty menurut Pak, gitu gimana? Iya, jadi gini Pak, kalau sebenarnya kan cara sebuah negara itu membiayai dirinya itu ada dua Pak. Yang pertama lewat tax, kedua lewat utang. Dan corak sebuah pemerintahan itu cuma seberapa besar dia mampu melakukan tax dan seberapa kuat dia berutang. Nah saya ambil contoh Amerika. Amerika tuh pendapatan taxnya dia sangat rendah. Dia cenderung mempermudah atau mengurangi pajak untuk orang kaya. Tapi apa yang dilakukan? Dia utang Pak. Utangnya sudah 2 kali GDP tapi dengan bunga yang sangat rendah gitu kan. Beda sama kita. Nah, gimana Indonesia? Oh tunggu. Tadi kenapa Amerika kayak gitu? Nah, karena Amerika pemerintahannya baik itu Demokrat maupun Republik itu kan sama-sama dikuasain oleh oligarkinya, Pak. Kan oligarki di Amerika ini menyumbang kedua-duanya setiap pemilu. Jadi suara Republik dan Demokrat nggak akan pernah terlalu jauh berbeda dalam hal tax. Lu jangan pajaki gua, kata orang-orang kayak di Amerika. Jadi cara-cara gimana? Lu utang aja, nanti gua beli utang lu. Jadi kan sumber dananya diambil dari situ. Iya, jadi lu berutang sama gua, nih gua kasih lu duit, nanti gua dapat bunga lu. Konsepnya gitu, Pak. Kita di Indonesia mau konsep yang mana? Nah, masalahnya kalau di kita ini kita penerimaan pajak kita, Pak, 10%, Pak. Rata-rata Asia itu 20%. Dari penerimaan tax dibandingkan dengan ekonomi, Pak. Itu namanya tax ratio. Nah, tax ratio ini adalah ukuran dari seberapa besar kemampuan negara itu mempajaki rakyatnya. Rata-rata di Asia itu, negeri Asia, 20%. Indonesia 10%. Cina itu 25%. Jepang 30%. Kita bicara negeri Eropa, 40%, Pak. Skandinavia sampai 50%. Kenapa kita sangat rendah? Ya, yang tadi itu kita niru Amerika.
pajaknya direndahin, lo buat surat utangnya yang nanti gue yang beli. Jadi kita ini melakukan efisiensi anggaran untuk apa? Kita tuh rakyat membayari untuk big boss itu yang setiap hari cuma makannya dari bond, dari sun, dari ori kita yang 7% setahun. Tapi kan ya kalau masukinnya banyak kan juga 7% lumayan juga Pak setahun Pak. Dia saya cuma makan dari itu kok. Nggak habis kok udah. Iya katanya saya masih kaya katanya. Iya lu banyak kan artinya kan. Jadi kami ini subsidi dia sebenarnya. Kenapa nggak kami pajaki aja kamu? Kan gitu. Tapi masalah kalau... Pertanyaannya kan, kenapa nggak kami pajaki aja kamu? Kamu nggak usah ngutangin kami lagi lah. Coba lah, negeri di Eropa tuh sampai nangis-nangis semua tuh. Pengusahanya atau pekerjanya kan dipajaki sampai 40% dari gaji. Kenapa nggak kita kayak gitu? Kalau kita pajakin, bukan nanti pengusaha besar-besarnya akan lari ke luar negeri yang nggak ada pajaknya. Misalnya ke Dubai, kemana gitu. Paling ya akan seperti itu. Tapi kan kalau bahaya juga buat ekonomi nasional. Bahaya juga buat ekonomi. Tapi kan kenapa negara-negara lain bisa? Sistem apa yang mereka lakukan sehingga pengusaha yang nggak lari atau nggak berani lari kan gitu ya? Pasti ada tuh. Ada satu trik yang ada ilmu-ilmunya tuh. Kenapa pengusaha Skandinavia tetap aja mereka berbisnis berusaha dengan enak sana dengan pajak setinggi langit itu? Apa yang terjadi dengan kepalanya pengusaha dan kepala pemerintah di sana? Kira apa kira menurut Pak Gede yang harus pemerintah lakukan? Iya. Supaya nggak lari nih pengusaha kalau dipajakin tinggi nih. Yang pertama kemarin Pak Prabowo sudah bagus banget dia dengan memberlakukan apa namanya devisa hasil ekspor 100% harus ditaruh di dalam negeri. Dan itu pun nggak boleh istilahnya satu tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Kalau di Cina peraturannya dan Vietnam dan Thailand itu nggak cuma ditahan Pak. Itu harus dikonversikan ke yuan, dikonversikan ke ini di Vietnam ke dong. Jadi lu boleh ekspor apapun ekspor. Dana DHI-nya kalau di Cina lu harus langsung convert. Di Vietnam juga. Kalau kita masih baik nih, lu boleh masih tetap pegang pakai dolar lah apalah ya kan. Cuma ditahannya setahun. Tujuannya kan pemerintah pasti kalau lu duit ditahan paling nggak lu mau invest lah di Indonesia atau mau apa atau apa. Dulu ini Pak, lepas begitu aja Pak. Yang tadi Bapak bilang ada di mana duitnya, ada di mana. Setelah dia mau balik ke sini atau enggak kan? Nanti kembali lagi yang uang tadi itu masih banyak di luar negeri itu kan mungkin ada tax amnesty yang ketiga ini kayak gitu. Kembali ke soal tax amnesty itu. Jadi tax amnesty itu sebenarnya cuma satu negara di dunia yang lebih dari sekali melakukan tax amnesty. Ya, namanya kita udah 2 kali mau ketiga nih. Kita sama Pakistan, Pak. Bangladesh. Sementara itu seluruh negara lain cuma sekali semua. Karena kan logikanya sekali cukup. Lo sudah nggak lapor langsung ditindak gitu. Lo sudah gue maafkan, iya kan? Nah, tapi begitu sudah melakukan tes amnesty pertama, kemudian dalam jangka waktu kemudian ada tes amnesty kedua, enak banget yang kemarin gue kemarin udah lapor, ini yang belum lapor kok masih sama aja fasilitasnya. Terus akibatnya apa? Ya, yang bayar pajak yang nggak nambah-nambah lagi. Ya benar, akhirnya dari tes rasio kita zaman Pak Jokowi, zaman terakhir Pak SBY terakhir 12% kan turun Pak. Sudah tes amnesty 2 kali. Kan tujuannya tes amnesty apa? Meningkatkan kepatuhan pajak. Ya harusnya kan grafiknya naik kan. Tax rasionya harusnya jadi 15%. Keren loh emang. Salut lah. Tapi kan supaya dana-dana terparkir di luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia kali. Faktanya ya kita lihat tetap harus menggunakan cara-cara yang lain karena kalau di negeri kita ya pengampunan orang malah melihat sebagai, nah ini saya mau cerita nih soal tax amnesty. Saya ngontak teman lama saya namanya Sasmito Hadinegoro, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak. Saya sama dia zaman dulu tuh terbiasa untuk mengadvokasi masalah-masalah pajak lah tahun 2000-an. Nah begitu tax amnesty yang pertama ini saya telepon dia. Pak Sasmito gimana pandangannya terhadap tax amnesty? Wah Mas, bersih semua Mas. Maksudnya gimana? Bersihnya gimana? Kasus-kasus yang dulu kita lawan semua udah selamat semua. Uangnya, bener juga ya saya pikir kan. Jadi ternyata penyucian dosa Pak. Kenapa dibuat sering? Ternyata memang setiap periode ada yang perlu dicucikan gitu loh akibatnya. Dan yang amnesty ketiga ini saya curiga banget.
Itu memang ada yang pesan, karena memang ada yang lagi masalah di KPK nih, pengusaha besar, tambang Pak. Dia ini ada masalah pajak di KPK. Ya, Iya kan? Sampai yang... Kemudian ada operasi teks amnesti jilid 3 nih di DPR, tiba-tiba udah masuk balik. Saya dengerin kok udah masuk cepat banget tanpa ada berita-berita. Siapa nih yang mau dicuci dosanya lagi kan, kita lihat kan. Ada yang paling dekat nih kan. Jadi teks amnesti bukan lagi soal meningkatkan kepatuhan pajak Pak. Nggak ada relevansinya, akibatnya ya. Tapi hal mana yang mau dicuci? Yang sudah mau lepas dari dosa-dosa itu, teks amnesti yang pertamanya udah dibuktikan, sudah nggak ada gunanya kita mengadukan lagi. Makanya sudah kehilangan pekerjaan semua tuh para penggugat, penjahat pajak ini kan, karena udah nggak ada lagi penjahat. Ya, dibuktikan. Nambah penjahat langsung dibuktikan lagi Pak. Jadi yang ketiga ini para penjahat baru nih. Jadi bukannya juga nanti dengan dibuktikan ini ada plusnya juga, nilai plusnya artinya uang itu menjadi banyak masuk lagi kembali ke Indonesia. Iya. Faktanya yang pertama, yang kedua nggak terjadi. Nggak terjadi. Karena kalau itu sukses, tes amnesti sukses, itu tes rasio kita bisa naik. Penerimaan pajak kita naik. Jadi kenyataannya tidak. Malah turun, Pak. Yeah. Sayang kan? Kalau kita dihabiskan untuk itu terus. Ya Pak Gede, karena keterbatasan waktu juga ya akhirnya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita yang sangat seru ini. Kalau mau dilanjutin mungkin masih panjang ini. Baik Pak, Ya. terima kasih banyak Terima Pak. kasih atas tempatnya yang luar biasa. Sobat Setia SR On, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Gede Sandra ST, MSE. Semoga apa yang beliau jelaskan bisa memberikan pencerahan dan edukasi buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SR On, Edi Sharing and Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.